semuanya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu dan juga dalam kondisi bahagia. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi kimia senyawa asam dan basa. Reaksi kimia asam dan basa itu merupakan reaksi kimia yang melibatkan pereaksi berupa senyawa asam, baik asam kuat ataupun asam lemah, dan juga senyawa basa, baik senyawa basa kuat maupun basa lemah. Pada umumnya, reaksi asam dan basa itu akan menghasilkan molekul garam dan air. Namun, ada juga beberapa reaksi asam dan basa yang hanya menghasilkan senyawa garam. Berikutnya adalah macam-macam reaksi asam dan basa. Yang pertama, senyawa asam dan basa direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Kemudian ada juga reaksi asam dengan oksida basa akan menghasilkan garam dan air. Kemudian ada reaksi antara oksida asam dengan senyawa basa akan menghasilkan garam dan air. Kemudian ada juga reaksi oksida asam dengan oksida basa akan menghasilkan garam. Dan ada juga reaksi antara NH3 dengan senyawa asam akan menghasilkan garam amonium. Untuk memahami reaksi asam dan basa, maka kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, reaksi antara senyawa asam dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Di sini saya contohkan, saya tuliskan HCl ditambah NaOH. Maka hasil reaksinya adalah garam dan air. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. HCl dalam larutan itu terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan NaOH dalam larutan akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Maka ketika direaksikan, ion Cl- akan berikatan dengan Na+, membentuk molekul NaCl. NaCl ini merupakan garam ya. Kemudian ion H+ akan berikatan dengan ion OH- sehingga membentuk molekul H2O atau air. Maka senyawa HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl dan H2O. Contoh lain, di sini saya tuliskan HCOOH ditambah MgOH 2 kali. HCOOH merupakan senyawa asam, MgOH 2 kali merupakan senyawa basa. Maka apa hasil reaksinya? Nah, perhatikan, HCOOH itu dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion HCOO-. Sedangkan MgOH 2 kali terionisasi menjadi ion Mg2+ dan ion OH-. Maka dalam reaksi HCO- akan berikatan dengan Mg2+. Perhatikan, Mg bermuatan +2 sedangkan HCOO bermuatan -1. Maka molekul yang dihasilkan adalah MgHCOO 2 kali. Nah, MgHCOO 2 kali ini merupakan senyawa garam. Sedangkan ion H+ dan ion OH- akan membentuk molekul air. Maka HCOOH ditambah dengan MgOH 2 kali akan menghasilkan MgHCOO 2 kali ditambah H2O. Nah, ini persamaan reaksinya belum setara, maka bisa kita setarakan. Perhatikan, kation Mg di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama jumlahnya. Maka kita cek anionnya. Anionnya tadi ada HCOO- kan? Di sini ruas kirinya ada 1, di ruas kanannya ada 2. Maka di ruas kiri saya kalikan 2. Maka di ruas kanan molekul H2O-nya saya kalikan 2. Sehingga persamaan reaksinya adalah 2HCOH ditambah MgOH 2 kali menghasilkan MgHCOO 2 kali ditambah 2H2O.
Berikutnya adalah reaksi antara oksida basa dengan asam akan menghasilkan garam dan air. Oksida basa itu merupakan senyawa yang jika bereaksi dengan air akan menghasilkan larutan basa serta menunjukkan sifat basa. Di sini saya tuliskan contoh K2O ditambah H2SO4. Maka apa hasil reaksinya? Nah, perhatikan. K2O ini merupakan oksida basa. Untuk memudahkan kalian hasil reaksi antara K2O dengan H2SO4, maka saya tuliskan di sini K2O itu jika direaksikan dengan H2O itu akan menghasilkan senyawa basa. Basanya adalah KOH. Maka kita ingat KOH itu dapat terionisasi menjadi ion K+ dan ion OH-. Sedangkan H2SO4 itu dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Sehingga dalam reaksi ion K+ akan berikatan dengan ion SO4 2-. Perhatikan, K memiliki muatan +1, SO4 memiliki muatan -2. Maka ketika berikatan, molekul yang terbentuknya adalah K2SO4. Nah, K2SO4 ini merupakan senyawa garam. Sedangkan ion H+ dan ion OH- akan membentuk molekul H2O atau air. Sehingga jika K2O ditambah dengan H2SO4 akan menghasilkan K2SO4 dan H2O. Berikutnya adalah reaksi antara senyawa basa dengan oksida asam akan menghasilkan garam dan air. Oksida asam itu merupakan senyawa yang jika bereaksi dengan air akan menghasilkan larutan asam dan menunjukkan sifat asam. Saya berikan contoh di sini, saya tuliskan reaksi CaOH 2 kali ditambah SO3. Maka apa hasil reaksinya? Perhatikan, CaOH 2 kali dapat terionisasi menjadi ion Ca2+ dan ion OH-. Sedangkan SO3 ini merupakan oksida asam. Oksida asam ini merupakan senyawa yang jika bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa asam. Maka agar lebih mudah, saya tuliskan di sini SO3 ditambah H2O itu akan menghasilkan senyawa asam. Apa senyawa asamnya? Senyawa asamnya adalah H2SO4. Nah, kita tahu kalau H2SO4 itu dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. Maka dalam reaksi, ion Ca2+ akan berikatan dengan ion SO4 2-. Ca bermuatan 2+, SO4 bermuatan 2-. Maka molekul yang terbentuknya adalah CaSO4. CaSO4 ini merupakan senyawa garam. Sedangkan untuk ion H+ dan ion OH- akan membentuk molekul H2O. Sehingga dapat dituliskan di sini CaOH 2 kali ditambah SO3 akan menghasilkan CaSO4 ditambah H2O. Berikutnya adalah reaksi antara senyawa oksida basa dengan oksida asam akan menghasilkan garam. Contoh, saya tuliskan di sini Na2O ditambah N2O5. Na2O ini merupakan oksida basa. Oksida basa jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa basa. Dan N2O5 merupakan oksida asam. Oksida asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa asam. Maka untuk mengetahui hasil reaksi dari Na2O dan N2O5, maka saya tuliskan di sini Na2O ditambah dengan H2O akan menghasilkan senyawa basa yaitu NaOH. NaOH dapat terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Sedangkan N2O5 jika direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa asam yaitu HNO3. HNO3 dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion NO3-.
Maka dalam reaksi Na2O ditambah N2O5, Na2O akan menghasilkan ion Na+, sedangkan N2O5 akan menghasilkan ion NO3-. Maka ion Na+ akan berikatan dengan ion NO3-, menghasilkan molekul NaNO3. NaNO3 ini merupakan senyawa garam. Reaksinya belum setara ya, maka kita setarakan. Kita lihat Na di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan ada 1 jumlahnya. Maka Na di ruas kanan saya kalikan 2. Kemudian kita cek atom N-nya. N di ruas kiri berjumlah 2 dan di ruas kanan sekarang sudah berjumlah 2 karena ada pengalinya di depan molekul atau koefisiennya 2. Kemudian kita cek O-nya. O-nya di ruas kiri itu terdapat pada Na2O dan N2O5. Jumlahnya 1 tambah 5 jadi 6. Sedangkan di ruas kanan 2 dikalikan 3, jumlahnya 6. Maka reaksinya sudah setara. Sehingga Na2O ditambah N2O5 akan menghasilkan 2 NaNO3. Berikutnya adalah reaksi antara senyawa NH3 dengan senyawa asam akan menghasilkan garam amonium. Contoh, saya tuliskan di sini NH3 ditambah HCl. Maka apa hasilnya? Perhatikan, HCl itu dapat terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. NH3 jika berikatan dengan ion H+ akan menghasilkan ion NH4+, sehingga ion NH4+ akan berikatan dengan ion Cl- membentuk molekul NH4Cl. NH4Cl ini merupakan garam amonium. Maka pada reaksi NH3 ditambah HCl akan menghasilkan NH4Cl. Ya, demikian materi kali ini mengenai reaksi asam dan basa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.